Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya kamu pagi hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang Pak Guru cintai, pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran di semester kedua. Kita memasuki pelajaran yang ketujuh, yaitu sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Namun sebelum memasuki pelajaran, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Samud untuk kembali ke jalan yang benar. Kaum Samud menempati daerah yang dulunya pernah ditempati kaum Ad. Begitu pula lahan pertanian, hasilnya selalu melimpah ruah. Kaum Samud mempunyai keahlian dalam bidang bangunan. Mereka juga sanggup mengukir gunung-gunung, dijadikan pemandangan indah. Dan mereka juga lebih suka tinggal di tebing-tebing gunung. Namun demikian, akhlak yang dimiliki kaum Samud menyimpang jauh dari ajaran kebenaran. Selain itu, kaum Samud tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Kemudian datanglah Nabi Soleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kalian menyembah batu-batu itu? Berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Hanya Allah Tuhan yang kalian patut sembah," ucap Nabi Soleh dengan tenang. Kemudian ada yang berkata, "Wahai Soleh, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu." Ada pula yang menantang, "Buktikan jika engkau seorang nabi, perlihatkan mukjizat Tuhanmu kepada kami," ucap pemuda kaum Samud. Lantas kemudian Nabi Soleh alaihi salam berdoa kepada Allah. Doa Nabi Soleh pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Samud. Setelah tangan Nabi Soleh dipukulkan ke batu, muncullah unta besar yang gemuk dan sehat. Kaum Samud terkesima melihat peristiwa itu. Sebagian kaum Samud mulai percaya kepada Nabi Soleh. "Wahai kaumku, kalian boleh mengambil susu unta itu, tapi janganlah pernah mengganggu unta ini, apalagi membunuh binatang ini," kata Nabi Soleh. Banyak kaum Samud yang mengambil susu unta itu dan menjadi pengikut Nabi Soleh. Semakin hari, semakin banyak pengikut Nabi Soleh, sehingga membuat pemuka kaum Samud tidak senang. Mereka kemudian merencanakan untuk membunuh unta Nabi Soleh. Mereka pun membayar pemuda-pemuda yang berani untuk melaksanakan tugas itu. Keesokan harinya, seperti biasa, para penduduk sudah mengantri untuk mengambil susu unta. Saat penduduk sudah meninggalkan unta itu, maka para pemuda itu dengan segera membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Setelah membunuh unta itu, para pemuda itu datang menemui Nabi Soleh. "Hai Soleh, kami telah membunuh untamu karena kotorannya telah mengotori jalan-jalan kami," ucap pemuda yang berbadan kekar.
Nabi Soleh yang mengetahui untanya dibunuh sangat marah sekali. Kemudian Nabi Soleh berkata, "Sudah aku ingatkan kepada kalian, jangan sekali-sekali mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Berarti kalian sudah siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala." Para pemuda itu hanya tertawa mendengar ucapan Nabi Soleh. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, "Hai Soleh, kami tidak takut dengan azab Tuhanmu. Buktikan, kami ingin tahu dan merasakannya." Nabi Soleh berkata, "Azab itu akan datang 3 hari lagi." Kemudian Nabi Soleh mengumpulkan para pengikutnya untuk meninggalkan perkampungan itu. Pada hari pertama dan kedua tidak terjadi apa-apa. Namun pada hari ketiga langit menjadi gelap. Kemudian terdengar suara petir dari langit yang menyambar kaum Samud. Lalu mereka mati berkelimpangan. Kemudian kaum Samud pun binasa, tak ada yang tersisa. Itulah kisah dari keberanian Nabi Soleh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaum Samud. Meskipun mendapatkan tantangan dari sana sini, ia tetap bersabar dan tetap berani dan mau memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalahnya pun diselesaikan dengan cara musyawarah. Sikap kita untuk meneladani kisah Nabi Soleh itu adalah kita harus berani berbuat benar. Karena apa? Berbuat benar itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, kita harus memiliki sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sikap berani dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah berkata dengan benar meskipun itu menyakitkan, berkata dengan jujur, kemudian berani mengakui kesalahan, berani menjauhi sifat-sifat buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kemudian coba kamu kerjakan tugas ini ya. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.